Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Kimiaku. Nah, kali ini di video ini kita akan menentukan rumus senyawa yang terbentuk dari dua unsur yang berikatan ion. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah membahas mengenai ikatan kovalen ya, bahwa ikatan kovalen itu terbentuk karena adanya pemakaian bersama elektron atau yang kita sebut dengan sharing elektron. Nah, kalau ikatan ion itu bukan dipakai bersama, tetapi ada serah terima elektron. Jadi ada satu unsur yang menyerahkan elektron atau melepaskan elektron, ada satu unsur lagi yang menerima elektron ya. Jadi unsur yang menyerahkan elektron atau melepaskan elektron itu membentuk ion positif, dan unsur yang menerima elektron itu akan membentuk ion negatif. Sehingga antara positif dan negatif itu, antara ion positif dan negatif akan terjadi gaya elektrostatik. Dan itulah yang menyebabkan ikatan ion tersebut ya. Nah, karena ikatan ion ini itu akan membentuk senyawa ionik ya. Jadi senyawa ionik itu senyawa yang dibentuk oleh unsur logam dan juga unsur non logam ya. Kenapa logam dan non logam ya? Kita lihat dulu tabel periodiknya. Di sini ada tabel periodik yang sangat terbatas sekali ya. Nah, ini dia tabel periodiknya. Ini unsur logam ya, dalam tabel periodik ini merupakan unsur logam. Lalu yang ungu ini merupakan unsur non logam. Ungu, biru dan juga hidrogen itu adalah unsur non logam. Nah, kenapa senyawa ion itu terbentuk antara logam dengan non logam? Karena senyawa logam ini kan senyawa yang energi ionisasinya rendah sehingga mudah melepaskan elektron. Jadi unsur-unsur logam itu semuanya mudah melepaskan elektron. Sedangkan unsur-unsur non logam ini merupakan unsur yang sangat elektronegatif, yaitu elektronegatif itu merupakan unsur-unsur yang mudah menarik elektron. Sehingga antara unsur logam dengan non logam akan terbentuk senyawa ionik ya. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan kita ya, yaitu menentukan rumus molekul senyawa yang terbentuk jika dua unsur berikatan secara ionik ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jika atom A, Z sama dengan 16, berarti nomor atomnya 16. Berikatan dengan atom B, Z19, berarti nomor atomnya 19 ya. Maka rumus senyawa dan jenis ikatan yang terbentuk adalah, nah, cara mengerjakannya seperti ini ya. Jadi ini dia nomor atom A 16, lalu nomor atom B itu 19. Kita tuliskan dulu konfigurasinya 286. Lalu ini 2881. Nah, ini kecenderungannya yang A itu karena dia elektron valensinya 6, jadi biar jadi 8 kan harus menerima 2 elektron ya. Jadi ini kecenderungannya menerima 2 elektron biar jadi 8 ya. Kalau yang ini, yang B, karena valensinya 1, jadi dia kecenderungannya melepas 1 elektron. Kalau dilepas 1 elektron, maka ini ujungnya atau valensinya jadi 8 ya, sehingga dia stabil. Nah, karena jumlah elektronnya berbeda ya, ini 2, ini 1, ini kita kali silang. Karena angkanya 2 dan 1, jadi kita kalinya ini kali 1, ini kali 2, sehingga senyawa yang terbentuk A-nya kali 1 berarti A1, B-nya kali 2 jadi B2. Untuk indeks 1 itu gak usah ditulis ya. Jadi senyawa yang terbentuk adalah AB2 dan ikatannya adalah ikatan ionik karena ada yang melepas dan menerima elektron ya. Jadi jawaban dari soal yang tadi adalah AB2 dan ikatannya adalah ionik yang A ya. Oke, kita lanjut dengan contoh berikutnya. Ini ada 12 Mg dan 17 Cl. Senyawa apa yang akan terbentuk ya? Sama seperti tadi, tuliskan dulu konfigurasinya. 12 Mg dan 17 Cl. Berarti 282. Lalu ini 287. Nah, ini kecenderungannya karena ini 2 berarti dia butuh 6 atau enggak melepas 2 ya. Jadi yang lebih gampang adalah melepas 2 elektron. Sedangkan yang ini menerima
1 elektron karena biar jadi 8 ya. Jadi ini harus menerima 1 elektron biar jadi 8. Sama seperti tadi, ini kali silang karena angkanya 2 dan 1, berarti ini kalinya 1 dan 2. Jadi rumus senyawanya Mg-nya ada 1. Gak perlu ditulis ya indeks 1 itu, dan Cl-nya ada 2. Jadi MgCl2 ini dia senyawa yang terbentuk. Lalu 11 Na dan Cl. Yang B itu 11 Na dan 17 Cl. 281. Ini 287. Sama seperti tadi, ini kecenderungannya melepas 1 elektron dan ini menerima 1 elektron. Nah, ini karena jumlah elektronnya sudah pas, kalau kita kali silang pun ini kali 1 ya, karena jumlah elektronnya sudah pas. Jadi Na-nya ada 1, Cl-nya ada 1. Jadi rumusnya adalah NaCl. Oke, yang selanjutnya yang C, 11 Na dan 8O. 281, ini 26. Ini kecenderungannya melepas 1. Lalu ini menerima 2 elektron. Ini juga kali silang. Ini kali 2, ini kali 1. Jadi rumusnya adalah Na-nya ada 2 dan O-nya ada 1. Na2O ya. Selanjutnya di sini saja ya. Yang D, 13 Al dan 17 Cl. Ini 283, ini 287. Ini kecenderungannya melepas 3 elektron. Yang ini kecenderungannya menerima 1 elektron. Nah, kali silang lagi karena angkanya 3 dan 1, jadi ini kali 1, ini kali 3. Kenapa kali silang ya? Karena biar jumlah elektron yang dilepas dan diterimanya itu sama ya. Ini Al-nya jadi ada 1 dan Cl-nya ada 3. Jadi rumusnya AlCl3. Lalu yang E, 13 Al dan 8O. Berarti 283, ini 26. Ini melepas 3 elektron, lalu ini menerima 2 elektron. Nah, kali silang ya seperti tadi. Angkanya 3 dan 2, berarti kalinya 2 dan 3. Berarti Al-nya ada 2 ya. Al-nya 2, O-nya ada 3. Jadi Al2O3. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk menentukan kecenderungan suatu atom untuk melepas atau menerima elektron, patokannya ada seperti ini. Kalau elektronnya kurang dari 4, misalnya 3, 2, atau 1, maka kecenderungannya melepas elektron. Kalau elektronnya lebih dari 4, misalnya 5, 6 atau 7, berarti kecenderungannya adalah menerima elektron ya. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.